Lalu kita atur 15 cm jarak dari camber ke roll. Ini rollnya, ini camber namanya. Kita kunci. Masih ada nggak? Dua-duanya sini. Swab, lalu kita tusuk. Isi camber 1/4 airnya dengan cara dipijat seperti ini. Sudah masuk 1/4, kita buang trombusnya. Sudah terbuang, kita dep, jangan lupa seperti ini. Puter, masukkan. Lalu kita alirkan kecepatan 20 tetes per menit. 20 tetes per menit. Banyak yang harus dihabiskan adalah 250 cc. Ya. Sementara itu kita ambil produk darahnya. Ibu, tolong sebutkan nama ibu kembali untuk validasi. Namanya siapa, Bu? Usianya berapa tahun? Alamatnya? Golongan darahnya? Resusnya, kalau ingat ya. Kalau nggak ingat, nanti kita periksa untuk di laboratorium. Resus itu pembentuk golongan darah. Ada yang protein negatif, ada yang protein positif. Biasanya kalau orang Asia negatif, ya. Kalau orang bule itu positif. Tanggal kadaluarsanya, nomor rekam medisnya, dan juga kemasannya. Ya, kemasannya ada kerusakan atau tidak. Setelah itu kita lakukan pencampuran seperti ini. Dicampur, ditekan-tekan, dibalik darahnya 1 kali, campur lagi, tekan-tekan 2 kali, 2 kali pencampuran, ya. Tekan yang lembut pakai jempol. Yang ini harus tercampur komponennya. Seperti itu cara pencampurannya. Yang salah itu dikocok seperti ini. Itu akan hancur si komponen darahnya. Setelah yakin untuk pemberiannya, jadi jangan lupa lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di tangan yang tidak terpasang infus. Kalau dua-duanya terpasang infus, nggak apa-apa, pilih salah satu. Ini yang terpenting suhu, bisa pakai termogan juga yang lebih cepat. Cek tanda-tanda vital sebelum diberikan transfusi darah. Nandinya selama 1 menit, napasnya dilihat, dan juga suhunya. Catat, baru kita siap untuk melakukan transfusi tadi. Buka kemasannya, swab,
ujung dari penusukannya, stop NaCl-nya. Lalu tusukkan ke produk darah ini, karena lobok ya pasti sering ditusuk, jadi anggap ini darah ya. Ibu, ini produk darahnya akan saya alirkan. Kalau ibu merasa gatal, ruam, sesak napas, mual muntah, pusing, menggigil, segera kasih tahu saya akan stop pemberian produk darahnya. Paham ya Bu? Akan saya alirkan untuk produk darahnya. Alirkan produk darahnya 15 mili per menit atau sekitar 2 mili per menit atau sekitar 15 tetes per menit ya. Sorry. Lalu kita lakukan titipi kembali di 15 menit pertama. Alirkan, Bu, saya akan lakukan tanda-tanda vitanya, diperiksa. Ibu, ada sesak tidak? Ada gatal tidak? Ada pusing, ada mual muntah? Kalau tidak ada, saya teruskan ya Bu pemberiannya. 15 menit pertama dilakukan, 15 menit kedua, 15 menit ketiga, dan 15 menit keempat. Jadi 1 jam itu 4 kali. Dan selanjutnya untuk trombosit konsentrat, produknya harus habis selama 2 jam. Berarti dipercepat ya, 20 tetes per menit berarti. Tapi untuk paket red cell atau paket darah lengkap itu 4 jam habisnya. Tergantung jenis darah yang diberikan ya. Misalnya trombosit konsentrat untuk pasien DBD itu harus 2 jam dikasihnya. Berarti setiap jam harus diperiksa. Kalau tadi 4 kali dalam 1 jam, lalu selanjutnya sejam sekali diperiksanya. Di sejam selanjutnya, di sejam terakhir kita periksa lagi. Tensi masih normal, suhu, nadi, dan napas. Bagaimana Bu? Ada gatal-gatal, mual muntah, dan pusing serta menggigil? Kalau tidak ada, berarti produk darah yang diberikan tidak ada reaksi untuk antigennya, sehingga bisa kita berikan seluruhnya. Setelah darah habis, kita tutup. Lalu ambil kembali NaCl. Di swab jangan lupa, ini kita tutup. Darah ini kita stop. Kita kuras kembali sebelum habis darahnya dengan produk NaCl. Jadi darahnya jangan nunggu habis semuanya ya, sedikit lagi segini kita stop. Soalnya kalau nunggu habis semuanya, udara yang masuk nanti. Nah, si selang ini kan ada darahnya ya. Nah, kita kuras dengan NaCl. Sama kecepatannya 20 tetes per menit untuk dewasa, karena kan ini bicaranya dewasa. Harus habis 250 cc ya, ini dialirkan. Setelah 250 cc habis, setelah dialirkan kita stop. Ya. Ambil infus set. Diganti pakai infus set, ya.
Ingat, ujung ini tidak boleh tersentuh. Well, isi campernya. Buang. Lalu kita dep, masukkan. Ini kita gulung seperti ini. Ibu, tindakannya sudah diberikan lagi NaCl sesuai advice dokter. Lalu kita cek kembali tanda-tanda vital di akhir ya. Nadi, tensi, napas, dan juga suhu. Ibu bagaimana? Ada rasa gatal? Ada rasa mual muntah? Menggigil? Baik, Ibu, kalau tidak ada, saya akan bereskan alat terlebih dahulu, Ibu ya. Bagaimana perasaannya Ibu setelah dilakukan pemeriksaan atau pemberian transfusi? Tapi yang harus diingat ya Bu ya, nanti setelah 1 jam lagi Ibu harus melaporkan apabila ada tanda-tanda menggigil, mual muntah ya. Takutnya reaksi alerginya terjadi di akhir. Jadi nanti sejam kemudian saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kembali di sini ya Bu. Kalau sebelum 1 jam Ibu merasa ada tanda-tanda alergi tadi seperti menggigil, mual muntah, ruam-ruam, dan juga demam, sakit atau pusing, sakit kepala gitu ya, pusing, segera hubungi saya di nurse station ya Bu ya, atau pencet tombol di ruangan Ibu. Itu Bu, bagaimana bersedia Bu dengan tindakan nanti? Kalau bersedia saya akan persiapkan alat terlebih dahulu ya, sekalian saya akan mengasih nutrisi untuk Ibu. Baik Ibu, saya izin pamit dulu. Assalamualaikum. Rapikan kembali. Cuci tangan. Yang didokumentasikan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2024 jam 8 telah diberikan pemberian labu darah sebanyak 1 labu pada Nyonya X usia 34 tahun, alamatnya Jalan Karamat nomor 36. Reaksi yang ditimbulkan tidak ada reaksi alergi, tidak mengeluh pusing, mual muntah, sakit kepala, menggigil, dan demam. Golongan darah O, resusnya negatif, dan tanggal kadaluarsa tahun 2025 bulan Desember, dan yang memberikan perawat Adi